Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bina Bini Bincang Sana Bincang Sini. Baik, perkenalkan nama saya Eko Prabowo dari MMKIK. Di podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh bintang tamu kita di sini, yaitu Presiden BEM FKIP Ilzam Afdillah Putra. Apa kabar? Alhamdulillah baik kawan itu. Bagaimana perkuliahan kali ini? Apakah lancar? Alhamdulillah perkuliahan pada kali semester ini itu berjalan dengan lancar. Karena saya sendiri juga tidak terlalu mengikuti perkuliahan secara langsung ya, karena kebetulan saya juga mengikuti program dari pemerintah. KM. Iya, kampus mengajar. Pengalaman baru di suasana yang baru ya. Ya, alhamdulillah. Dan dari kemarin semester kemarin dulu kan ya dari semester 1 sampai 5 itu kan lebih ke teorinya ya. Jadi dari saya sendiri selain ya mendapat benefit yang ada di kampus mengajar, jadi saya juga pengen lah melihat pengalaman bagaimana cara mengajar secara langsung gitu ya Benar. dengan berbagai karakteristik dari peserta didik itu kan banyak sekali Beda-beda. makanya dari situ saya belajar gimana caranya menghandle dari perbedaan karakteristik dari siswa. Berarti sekarang udah selesai untuk Alhamdulillah untuk program kampus mengajar kali ini udah selesai di bulan Juni kemarin. itu sudah pelepasan. Sudah pelepasan. Baik, sebelumnya ini kan dulu bareng ini Presiden BEM FKIP ini dulunya juga di IMM. Ini satu angkatan dengan saya. Nah, satu angkatan, DAD-nya bareng, terus ya berproses di IMM. Dan mungkin dari Mas Ilzam, apa yang didapat atau kenapa Mas Ilzam itu masuk ke IMM? Oke. Terkait pertanyaan tersebut mungkin saya jawab kenapa saya bisa masuk ke organisasi OTOM ya di IMM. Pertama-tama awal dari saya menjadi mahasiswa baru itu semester awal itu memang dari saya sendiri itu pengen lebih fokus ke akademiknya terlebih dahulu, nggak mempentingkan apa itu organisasi. Tapi karena ya ada Ayuda dari Mardian itu secara terus menerus secara impact ya itu selalu mengajak saya yang awalnya dari saya bimbang gimana saya ragu kenapa apa yang saya lakukan nantinya saya masuk apakah memperoleh saya gitu. Dari kawan dari Ayunda waktu itu memberikan penjelasan bahwasanya tentunya tidak akan bertabrakan dengan akademik karena itu kan jadwal atau misalnya nanti kegiatannya ada di MM itu di organisasi itu pasti disesuaikan dengan kegiatan yang ada di akademik. Terus berawal dari situ saya merasa juga ya awalnya saya ya seperti yang dimau tahu saya kan juga orangnya pendiam ya, nggak mau berbicara sebelum orang lain itu berbicara kepada saya gitu ya. Terus kemudian sejak semester 1-2 ya emang kayak gitu terus di semester 3 ya alhamdulillah pada waktu itu saya diamali juga ya sebagai ketua panitia darurat dasar di situ. Ternyata banyak hal sekali yang saya pelajari menjadi ketua DAD, pastinya dari segi mental, dari segi pemikiran kita itu benar-benar biasa harus bagaimana caranya kita itu misalkan ada sebuah permasalahan itu harus secara instan harus diselesaikan gitu. Jadi ya saya belajar gitu. Kemudian juga ada sedikit kritikannya membangun pada saat itu dari itu kembali dari Ayuda Mardian itu kayak bilang kamu itu lamar kamu kayak pitik sayur. Awalnya pada saat itu sih saya merasa ya agak sakit hati juga ya. Ya, tapi saya rasa
sebetulnya itu baik untuk kita, cuma seperti memotivasi. motivasi. Ayo buktikan bahwasanya kamu nggak seperti apa yang diomongkan. Jadi dari situ saya langsung membuktikan bahwasanya ya saya bisa membangun amanah itu untuk dipakai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik pada. Ya gitu ya, berarti dari pengalaman-pengalaman yang dulu, dari sosok seorang ayunda kita ya, yang itu benar-benar memotivasi Imawan Ilzam. Ini jadi Imawan Ya sampai sekarang saya juga masih gitu. masih di MI juga, tapi juga aktif juga menjadi seorang presiden. Tapi sekarang ya sih udah. Saya alhamdulillah yang tadinya seminggu 2 minggu bisa pulang ke rumah, sekarang bisa sampai 1 bulan 2 bulan pulang gitu. Jadi yang menyari ya Mas. Banyak yang ya, masyarakat itu ya seharusnya itu nggak ada aja kayak diajak ngobrol itu sama orang-orang. Dan sebelum ini kan di IMM, apa sih yang memotivasi Imawan Ilzam ini untuk berproses lagi di luar Oktober dan berani untuk menyalurkan diri sebagai presiden itu apa? Terkait itu ya selama 1 periode kemarin itu ya ibaratnya itu kan hanya mendapatkan pengalaman dari sisi organisasi aja, organisasi otonom itu itu kan kulturnya sangat berbeda sekali dengan kelembagaan itu. Kalau di IMM itu kan lebih mengarah pada sisi kekeluargaannya gitu. Jadinya saya rasa ya terlalu apa namanya ya, rasa kekeluargaan itu sebenarnya baik, cuma dalam segi pembentukan mental itu agak kurang. Jadi bagaimana caranya saya memotivasi diri saya juga, mental itu gimana harus kuat. Ya saya ikut ke lembaga karena ya benar-benar juga di lembaga itu banyak sekali problem, banyak sekali kayak apa ya, ucapan-ucapan yang sekiranya itu bisa membentuk mental kita secara kokoh gitu kan. Yang tadinya itu diomong sedikit aja langsung baper gitu kan. Sekarang di sini ya udah biasa aja karena sering banget sih kayak mendengar kritikan yang saya dengar kalau misalkan bisa di apa namanya ya, bisa di perbaiki ya, seperti kalau misalkan ya paling nggak ya sedikit lah diperbaiki. Mungkin kan Imawan Ilzam ini pers kita ini kan seperti aktif di 2 organisasi. Itu mungkin tanggapan bagi Imawan Ilzam mengenai mahasiswa yang apa sih, takut untuk berorganisasi dan takut kuliahnya itu terbengkalai karena terlalu aktif di organisasi itu. Imawan Ilzam gimana? Terkait dengan itu ya, kenapa kebanyakan khususnya itu emang secara faktanya itu ya, di mahasiswa aktif itu emang mereka itu tidak ada minat berorganisasi, baik itu di lembaga maupun di otonom, karena ya mereka itu lebih memperhatikan akademik mereka ketimbang mereka itu ikut organisasi. Padahal di organisasi itu banyak sekali pengalaman maupun soft skill yang bisa diasah. Misalkan dari segi kita kan sebagai guru harus yang namanya menguasai apa forum gitu ya. Terus jadi anak-anak, kalau misalnya di PKS itu kan menghadapi anak-anak SD gitu, bagaimana cara kita itu memberikan perhatian kepada mereka yang itu yang main-main terus. Jadi begitu ya untuk teman-teman yang di luar sana yang takut untuk berorganisasi, karena berorganisasi itu pastinya banyak pengalaman, terus skill-skill yang mungkin terpendam nih di dalam diri kalian itu bisa terasa. Seperti Imawan Ilzam pers kita itu kan termotivasi untuk berkembang, yaitu berani untuk berkembang dan mau untuk mencoba hal yang baru gitu. Jadi jangan takut-takut untuk berorganisasi karena manfaatnya banyak sekali. Kesulitan apa yang pernah dihadapi di masa sebagai menjabat jadi presiden?
sebelumnya secara nyatanya itu ya, ketika saya terjun ke sini kan memang sama sekali tidak ada background lembaga ya. Jadi saya masuk tanpa adanya pengalaman di situ ya, memang pas awal-awal mulai dari perekrutan anggota itu hanya 8 anggota, dan di situ saya harus berpikir keras bagaimana caranya biar bisa nambah minim itu ya sampai 25 itu kan target awal dari saya itu 25. Nah itu kok bisa-bisanya hanya 8, itu kan menjadi PR bagi saya. Ya akhirnya ya saya coba turun langsung ke HMS juga, secara personal saya juga langsung turun kayak memberikan penawaran kepada orang-orang tersebut yang sekiranya itu mereka berpotensi masuk ke dalam struktural di kementerian. Dan ketika saya ibaratnya itu mengajak mereka, saya juga harus berjanji kepada mereka. Misalkan nih, dalam berorganisasi itu kan pastinya banyak sekali program kerja yang harus dilaksanakan, dan kebanyakan dari mereka itu kayak merasa ragu karena apakah bisa menghandle sebanyak proker itu, banyak sekali lah proker. Dan di situ saya janji, misalnya nih di PSDM itu kan banyak banget tuh proker. Nah, saya di situ menjanjikan selama 3 bulan ke depan sebelum SUT itu saya janji bakalan udah selesai. Tenang aja, nggak usah mikirin apa-apanya. Kita di sini jalan bersama-sama kan sebuah tim itu harus saling membantu sama-sama. Dan alhamdulillah ya janji tersebut ya bisa terpakai. Gak hanya 1 atau 2 orang, tapi keseluruhan pasti ketika saya berjanji ya saya akan laksanakan. Janji itu harus ditepati gitu. Baik, berarti seperti itu ya. Sebuah masalah itu harus dihadapi dengan aksi gitu. Jangan hanya gimana nih, sepertinya kayak nggak masuk akal, tapi kalau berani untuk dihadapi sebenarnya bisa. Jadi jangan lari dari masalah, tapi hadapilah masalah itu. Baik, selanjutnya mungkin di sini kan kita masih memiliki kader sama di organisasi sekarang yang pres jalani kan pasti banyak penerusnya. Itu mungkin harapan kedepannya untuk mereka itu gimana? Terkait itu ya saya rasa sih sarannya dari kalian itu tetap selain kalian itu berkuliah, kalian juga harus menambah speed kalian dengan cara salah satunya berorganisasi, karena di dalam organisasi itu yang bisa menambah pengetahuan kita, baik cara kita itu melakukan seperti public speaking gitu. Kemudian yang paling penting itu kan ada yang namanya sistem kredit prestasi gitu ya, yang dimana itu mahasiswa di UMP itu harus mengalami pengalaman baik di luar perkuliahan maupun di dalam perkuliahan. Nah, di SKP ini lebih kepada di luar perkuliahan dengan cara mengikuti seminar, terus pelatihan baik itu tingkat regional, tingkat fakultas, tingkat universitas maupun internasional. Nah, di situ tentunya sangat-sangat ya memang sangat berat ya. Ketika kalian harus kuliah juga kalian juga harus menghadapi yang namanya sistem kredit prestasi ini, itu SKP. Saran dari saya sih ya tetap ikuti seminar-seminar yang ada, baik itu tingkat universitas, fakultas maupun prodi, itu bisa diikuti biar menambah poin kalian ketika nantinya di lulusan wisuda kalian. Juga terkait seminar, selain dengan seminar, pelatihan ya salah satunya dengan mengikuti organisasi, karena di organisasi itu banyak sekali poin-poin yang bisa didapatkan. Misalnya nih, kalian masuk misalkan ke BEM gitu ya, karena saya di BEM gitu ya, BEM itu ada sebuah proker. Nah, di proker itu pastinya ya harus ada peserta. Nah, salah satu benefit ketika kalian itu ikut di BEM itu kalian mendapat
dua poin sebagai panitia dan sebagai peserta. Itu kan dalam satu panitia hitunglah bisa mencapai 30 poin. Nah, 30 poin dalam satu periode itu bisa sampai ya sekiranya 300 lah. Tuh. Dari 1000 poin yang harus kalian kumpulkan itu kan hitung-hitung bisa membantu kalian itu untuk mengumpulkan hal tersebut. Seperti itu ya. Jadi mumpung kalian itu masih lagi menjadi mahasiswa dan di situ kalian itu memiliki peluang besar untuk menggali potensi, mencari bakat dan minat kalian itu harus diasah di perkuliahan. Walaupun mungkin takut untuk berorganisasi, seperti misal nanti kalau sudah ikut organisasi takut kuliahnya terbengkalai. Sebenarnya itu sebagai mahasiswa ya kita harus jemput bola gitu. Kita harus berani jemput bola seperti yang pres kita katakan, yaitu pokoknya ada webinar atau semacamnya itu kalian ikuti atau kalian aktif di organisasi itu mungkin akan menjadi nilai plus buat kalian. Apalagi kalau sudah aktif di organisasi pasti lebih dekat, lebih dikenal sama dosen-dosen seperti itu. Baik, mungkin podcast kali ini dirasa cukup karena waktu yang sudah cukup panjang kita berbincang bersama pres, dan mungkin dari pres ada dua patah kata untuk penutup podcast kali ini. Oke, mungkin closing statement ya dari saya, ya terserah dari kalian. Itu kan dari mahasiswa mau ikut manapun, mau lebih fokus ke akademik ya silakan, mau kejar sarjana kalian lebih cepat ya silakan, tapi ya tetap kalian juga pengalaman-pengalaman yang ada di luar perkuliahan itu juga kalian harus ikuti, seperti ya itu tadi berorganisasi. Karena di berorganisasi banyak sekali manfaatnya, salah satunya meningkatkan public speaking kita, pemikiran kita, daya nalar kita ya sebagai mahasiswa. Ketika nantinya itu di organisasi banyak sekali misalnya itu pembahasan atau isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, sebelum di perkuliahan kita udah belajar duluan di organisasi gitu. Itu sangat membantu kita di perkuliahan. Pastinya juga nantinya teman-teman yang di kelas kalian itu merasa bingung tuh, dia bisa menjawab pertanyaan itu, padahal isu-isunya ya sangat susah gitu ya. Gimana caranya? Ya caranya ya itu dengan organisasi. Terus untuk angkatan 22 ya khususnya ya nantinya itu nanti di semester 3 ya, saya rasa sejauh ini dari kalian itu rasa berorganisasi itu mulai meningkat ya, terbukti dengan sampai seluruh di prodi itu pasti ada lebih banyak, bisa sampai 20-an gitu. Nah di situ kalian ya silakan boleh saja masuk HPS, tapi kalian juga bisa saja langsung naik atau cari pengalaman di lembaga tinggi tingkat fakultas. Itu kan kalau HPS itu kan tingkat prodi, fakultas ikut BEM boleh, DPM boleh, karena ya dalam misalnya kalau misalkan dari kalian itu senang dengan perpolitikan ya sebenarnya sih di BEM maupun DPM itu hanya tidak membahas dari segi politikannya, tapi membahas bagaimana isu-isu yang ada di sekitar kita, di masyarakat yang sedang berkembang. Pesan saya sih tetap semangat buat kalian yang menghadapi kuliah, terus jangan terus pengalaman. Sampai tadi ya. Sampai di sini dulu. Ya, mungkin podcast Bina Bini Bincang Sana Bincang sini bersama presiden kita mungkin sampai di sini dulu. Mungkin video selanjutnya akan saya mati ya Pak? Oh ikut mata kira mati ya. Baik, mungkin seperti itu podcast Bina Bini Bincang bahasa ini. Baik, mungkin seperti itu podcast bahasa ini bersama pres kita. Mungkin
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ini sambil hafaz dan berkhairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.